Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazid Hadin Al-Fattah dengan NIM 210306169. Saya dari Prodi Peternakan A dengan dosen pengampu Ibu Tati Widianasari SPTMP. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan telur dan biosintesis telur. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan telur. Pembentukan telur berlangsung dalam ovarium, yaitu tempat ovulasi atau pembentukan yolk. Kemudian menuju infundibulum, tempat menerima yolk yang berlangsung selama 15 menit. Kemudian masuk menuju magnum, tempat mensintesis albumin baik cair maupun kental, dan tempat mensintesis galaza yang berlangsung selama 3 jam. Kemudian menuju ismus, tempat mensintesis membran kerabang yang berlangsung selama 1-2 jam. Kemudian menuju uterus, tempat mensintesis kerabang yang berlangsung selama 18-21 jam. Kemudian menuju vagina, tempat oviposisi yang berlangsung selama 15 menit. Dan kemudian terakhir menuju ke kolaka, tempat pengeluarnya urin dan feses dan juga telur bagi unggas betina. Selanjutnya saya akan menjelaskan biosintesis telur. Yang pertama, sintesis yolk. Yolk hanya mengandung kurang lebih 50% air, selebihnya pada umumnya mengandung protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Lipid dalam yolk berbentuk lipoprotein dan memiliki padatan yolk yang mengandung fosfoprotein yang disebut sebagai fosfatin, lipoprotein, lipovitelin atau HDL, high density lipoprotein. Sedangkan karbohidrat yolk adalah polisakarida dalam bentuk mannose glukosamin. Pembentukan atau sintesis komponen-komponen yolk atau disebut fitogenesis berlangsung di dalam hati di bawah koordinasi hormon-hormon gonadotropin dan steroid. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan level follicle stimulating hormone atau disebut FSH pada ayam domestik terjadi pada saat menjelang fase pertumbuhan folikel yang ketiga, yaitu 15 jam sebelum ovulasi. Peningkatan level FSH ini terjadi secara simultan dengan meningkatnya pengikatan FSH pada jaringan ovarium. Kemudian sintesis albumin. Protein albumin terdiri dari ovalbumin 54%, ovotransferin 13%, ovomucin 11%, ovoglobulin 8%, isosim 3,5%, dan ovomucin 1,5-3,0%. Ada juga beberapa protein dengan level yang sangat kecil, yaitu avidin, flavoprotein, ovomakrobulin, ovoinhibitor. Kemudian hormon-hormon steroid memiliki peranan yang sangat penting dalam sintesis protein pada sel ovidak. Beberapa peneliti melaporkan bahwa estrogen memberikan efek pada sintesis protein dalam beberapa jalur sintesis. Misalnya efek terhadap banyak sistem enzim dan juga menstimulan sintesis asam nukleat. Penelitian lain menunjukkan bahwa efek estrogen dapat berupa oksigen dan sintesis messenger mRNA. Kemudian penelitian yang lebih general dan kompleks menunjukkan bahwa estrogen memiliki peranan penting dalam meningkatkan sintesis DNA dan RNA. Selanjutnya, sintesis kerabang. Sintesis kerabang memiliki vitamin D, memainkan peranan yang penting dalam regulasi metabolisme kalsium
melalui pengaktifan metabolit 1,25 dihidroksi vitamin D yang dikonversi ke dalam bentuk 1 hidroksilasi 25 hidroksi vitamin D3 terjadi dalam ginjal. Beberapa peneliti melaporkan bahwa hormon steroid dan prolaktin terlibat dalam kontrol aktivitas 25-OHD3 pada ayam dan puyuh. Aktivitas renal 25 dihidroksi D3 min 1 hidroksilase meningkat secara periodik hanya ketika dalam fase bertelur yang ditandai dengan meningkatnya total kalsium plasma. Kalsium binding atau CABP, protein yang telah diidentifikasi dari kelenjar kerabang dan diketahui bertindak sebagai transport kalsium. Sintesis CABP ini oleh kelenjar kerabang yang dikontrol oleh kehadiran vitamin D3 dan hormon steroid. Sekian dari penjelasan saya mengenai proses pembentukan telur dan biosintesis telur. Bila ada salah, saya mohon maaf. Saya minta ampun kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.